Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai golongan alkali dan alkali tanah. Sesuai dengan perjanjian kita bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan halogen dan golongan gas mulia. Untuk materinya, Ibu telah membuat di video pembelajaran kali ini. Silahkan disimak baik-baik. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai golongan gas mulia atau golongan 8A dan golongan halogen atau golongan 7A. Langsung saja ke materi yang pertama, itu mengenai golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, golongan gas mulia ini memiliki 6 buah unsur, yaitu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, keenam unsur ini memiliki konfigurasi seperti berikut ini. Dapat dilihat dari konfigurasinya bahwa golongan gas mulia ini memiliki elektron valensi 8. Dan kecuali untuk helium memiliki elektron valensi sebanyak 2. Walaupun helium memiliki elektron valensi 2, tetapi helium tetap dianggap sebagai unsur yang stabil karena untuk subkulit es jumlah elektron maksimumnya sebanyak 2. Nah, untuk helium sendiri disebut sebagai duplet dan untuk unsur yang lainnya disebut sebagai oktet. Nah, dapat dilihat dari konfigurasi elektronnya bahwa gas mulia ini merupakan golongan yang sangat stabil sehingga sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lain dan sangat tidak reaktif. Selanjutnya itu mengenai sifat umum golongan gas mulia. Yang pertama ada keelektronegatifannya 0. Kemudian untuk energi ionisasinya sangat tinggi. Kemudian merupakan monoatomik gas. Dan yang keempat yaitu sangat stabil dalam bentuk duplet ataupun oktet. Nah, Ibu sendiri biasa menyingkatnya sebagai kemis. Keelektronegatifan 0, energi ionisasi sangat tinggi, monoatomik gas, dan stabil dalam bentuk duplet ataupun sebagai bentuk oktet. Duplet itu tadi ya, helium, dan oktet itu untuk unsur lainnya, seperti itu. Lanjut ya, untuk kelimpahan gas mulia dapat dilihat di sini. Nah, ada unsur dan persentase volume di bumi ini. Nah, untuk helium sendiri walaupun volumenya sangat kecil ya di bumi ini, tetapi helium ini merupakan unsur yang paling banyak di alam semesta atau di luar angkasa. Dan untuk argon merupakan unsur gas mulia yang paling banyak di udara atau di atmosfer bumi. Seperti itu. Nah, lanjut untuk sifat fisika dan sifat kimia dari golongan gas mulia. Nah, dapat dilihat di sini bahwa jari-jarinya itu karena dalam satu golongan, maka dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Nah, untuk energi ionisasi dan afinitasnya dari atas ke bawah semakin kecil. Dan untuk titik leleh dan titik didihnya dari atas ke bawah semakin besar. Karena ini dalam bentuk minus ya, berarti semakin minusnya kecil maka semakin besar. Nah, kenapa ini berkebalikan dengan golongan alkali dan alkali tanah? Untuk alkali dan alkali tanah kemarin kan dari atas ke bawah semakin kecil ya, dan ini kebalikannya karena untuk golongan halogen dan gas mulia ini titik leleh dan titik didihnya itu dilihat dari gaya antar molekulnya, di mana untuk gas mulia ini memiliki gaya antar molekulnya itu gaya London sehingga dipengaruhi oleh besarnya AR ataupun MR. Nah, di mana untuk dari atas ke bawah kan AR-nya semakin besar ya, maka semakin besar AR maka semakin besar juga titik leleh dan titik didihnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai reaksi gas mulia. Nah, untuk penemu reaksi yang pertama kali gas mulia itu Niels Bartlett. Nah, reaksi apa sih yang ditemukan? Nih, ini reaksi pertama yang ditemukan yaitu mengenai xenon ditambah dengan PTF6 menghasilkan xenon platina heksafluorida. Nah, ini merupakan reaksi pertama kali yang ditemukan oleh Niels Bartlett mengenai reaksi gas mulia. Kan katanya gas mulia merupakan
unsur yang sangat stabil ya, sehingga sangat sukar untuk bereaksi. Tapi Niels Bartlett ini menemukan reaksi pertama kali ini. Nah, setelah menemukan reaksi ini, banyak sekali ilmuwan yang mencoba-coba reaksi lain. Nah, ditemukan reaksi-reaksi ini banyak ya sebenarnya. Nah, untuk reaksi gas mulia ini didasarkan pada energi ionisasi. Jadi energi ionisasi yang sangat kecil, dari atas ke bawah kan energi ionisasinya kecil ya, maka yang paling kecil ini yang paling mudah bereaksi dan dipasangkannya dengan yang keelektronegatifannya tinggi, yaitu fluor dan oksigen, sehingga pasti nantinya akan menghasilkan fluorida maupun oksida seperti itu. Nah, untuk kegunaan gas mulia ini ada banyak ya. Nah, untuk helium contohnya sebagai pengisi balon udara. Kemudian untuk pernapasan penyelam dan pernapasan pasien. Nah, kemudian untuk neon biasanya digunakan sebagai lampu neon yang ada di rumah-rumah. Kemudian untuk argon biasanya sebagai alat untuk pengelasan atau pengisi dari bola lampu. Untuk krypton itu biasanya digunakan sebagai lampu runway di bandara. Nah, untuk xenon itu biasanya digunakan sebagai pencahayaan dalam lampu fotografi. Dan untuk yang terakhir itu radon, karena radon ini merupakan radioaktif sehingga digunakan sebagai terapi kanker secara radiokimia. Selanjutnya itu mengenai pembuatan unsur gas mulia. Yang pertama itu ekstraksi helium dari gas alam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gas alam ini kan mengandung banyak sekali udara ya. Ada hidrokarbon, kemudian ada karbon dioksida, uap air, helium, dan zat pengotor lainnya. Nah, untuk mengekstraksi ini digunakan proses pengembunan atau disebutnya sebagai liquefaction. Nah, untuk yang pertama itu gas alam yang diperoleh itu kan diembunkan ya pada suhu di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas pengembunan helium. Dengan demikian nanti hidrokarbonnya kan terembunkan menghasilkan helium dan zat pengotor lainnya. Kemudian dilanjutkan ada proses namanya proses kriogenik. Nah, di mana campuran yang tadi loh yang tanpa hidrokarbon itu nanti diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat dengan tujuan agar gas nitrogen yang mengembun ini dapat terpisahkan. Jadi sisa campurannya itu nanti hanya gas helium dan zat pengotor lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada proses adsorpsi, yaitu campuran yang tanpa nitrogen tadi nanti akan melalui bahan penyerap atau adsorben. Biasanya menggunakan arang teraktivasi. Nah, sehingga nanti pengotornya itu akan tersedot gitu. Nanti akan menghasilkan helium dengan kemurnian yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya mengenai pembuatan unsur gas mulia dengan proses distilasi fraksional. Nah, proses ini memiliki prinsip yaitu dengan perbedaan titik didih zatnya. Nah, karena titik didih nitrogen itu paling rendah di antara gas lain, maka nanti nitrogen terlebih dahulu yang akan terpisah. Nah, kemudian air dan oksigen yang selanjutnya. Nah, kemudian air dan oksigen ini dapat dipisahkan di mana menggunakan kolom distilasi terpisah. Nantinya akan diperoleh air dengan kemurnian 98%. Nah, kemudian nanti sisa gasnya itu sisa xenon dan krypton. Nah, dipisahkan pada tahapan distilasi selanjutnya. Jadi pada intinya distilasi fraksional ini menggunakan perbedaan titik didih zatnya. Nah, nanti untuk titik didih yang paling rendah itu nanti yang akan terpisah yang paling pertama. Misalnya nitrogen titik didihnya di 20 derajat, maka pada pemanasan 20 derajat nanti nitrogen yang udah terpisah terlebih dahulu gitu. Terus misalnya naik lagi 30 suhunya, terus nanti argon yang terpisah seperti itu. Jadi pada intinya menggunakan perbedaan titik didih zatnya. Bahasan selanjutnya mengenai golongan halogen atau golongan 7A. Nah, golongan ini terdiri dari 5 buah unsur, yaitu ada fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Nah, untuk konfigurasinya seperti berikut ini. Nah, untuk golongan halogen dapat dilihat dari konfigurasinya memiliki elektron valensi 7 ya, 2s2, 2p5 atau s2p5 yang dijumlahkan berarti golongan 7A. Sehingga nantinya golongan halogen ini sangat stabil apabila dia menangkap 1 elektron untuk menjadi stabil seperti gas mulia. Nah,
Selanjutnya, mengenai sifat umum golongan halogen. Ada diatomic gas, F2Cl2Br2I2, kemudian ada oksidator terkuat dan sangat reaktif, menangkap satu elektron dengan membentuk muatan -1. Biasanya ibu menyingkatnya sebagai DOR, diatomic gas, oksidator terkuat dan sangat reaktif, yaitu dengan menangkap satu elektron dan membentuk muatan -1. Dan ini untuk unsur-unsur wujud dan warnanya. Untuk F2 wujudnya itu gas, Cl2 juga gas, kemudian Br2 cair dan I2 itu padat. Nah, untuk warnanya itu F2 itu kuning, klor itu hijau kekuningan, kemudian brom itu coklat kemerahan, dan iod itu hitam ungu. Selanjutnya, mengenai sifat fisika dan kimia dari golongan halogen. Nah, di sini ada ya jari-jarinya. Untuk golongan halogen dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian untuk energi ionisasi, keelektronegatifan dan afinitas dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, untuk titik lalah dan titik didihnya dari atas ke bawah semakin besar kecuali fluor ya, nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai asam halida. Nah, untuk HF, HCl, HBr, HI itu dari atas ke bawah kekuatan asamnya semakin kuat. Dari atas ke bawah untuk asam halida kekuatannya semakin kuat. Nah, untuk titik didihnya itu semakin tinggi dengan catatan HF yang paling tinggi karena HF ini memiliki ikatan hidrogen sehingga urutan titik didihnya kan harusnya HI dulu ya. HI, HBr, HCl, kemudian HF. Tetapi pengecualian untuk HF memiliki titik didih yang paling tinggi karena memiliki ikatan hidrogen. Untuk selanjutnya itu mengenai oksihalogen. Jadi untuk oksihalogen itu kekuatan asam itu makin kuat seiring bertambahnya jumlah oksigennya. Jadi untuk X-min, yang ini X-min itu halida ya, yang tadi. Kemudian XO-min disebut dengan hipohalid, misalnya ClO-min berarti hipoklorid. Kemudian ClO2-min klorid, ClO3-min klorat, ClO4-min perklorat, seperti itu. Ini contohnya ya. Dan ini nama umumnya. Nah, contohnya antara asam klorat dengan asam perklorat, asam oksihalogen mana yang kekuatan asamnya paling besar? Nah, pasti jawabannya asam perklorat ya, karena jumlah O pada asam perklorat itu lebih banyak. Next, itu mengenai reaksi-reaksi halogen. Jadi yang pertama itu ada reaksi dengan logam. Nah, ketika halogen bereaksi dengan logam akan menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi. Contoh, besi ditambah dengan klorida akan menghasilkan besi 3 klorida. Seperti yang kita ketahui bahwa besi ini memiliki biloks plus 2 dan plus 3. Nah, maka akan menghasilkan besi yang biloksnya 3. Ini kan menghasilkan halida logam dengan biloks tertinggi, seperti itu. Selanjutnya yaitu reaksi dengan hidrogen. Ketika hidrogen bereaksi dengan halogen akan menghasilkan asam atau halida, asam halida. Contohnya H2 ditambah F2 akan menghasilkan hidrogen fluorida atau asam fluorida ya. Dengan catatan F dan Cl ini sangat bereaksi hebat dengan hidrogen, bahkan disertai ledakan. Sedangkan untuk Br dan I ini bereaksi sangat lambat dengan hidrogen. Untuk reaksi selanjutnya yaitu reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Contohnya seperti silikon ditambah dengan halogen akan menghasilkan silikon tetrahalida. Kemudian untuk boron juga sama. Nah, ada catatan yaitu reaksi dengan fosfor, arsen, dan antimon apabila halogennya terbatas akan menghasilkan trihalida. Trihalida ya apabila terbatas, dan apabila halogennya berlebih akan menghasilkan pentahalida. Contohnya fosfor ditambah klorida terbatas akan menghasilkan fosfor triklorida. Sedangkan ketika fosfor ditambah dengan klorida yang berlebih akan menghasilkan fosfor pentaklorida. Nah, reaksi selanjutnya yaitu reaksi dengan air. Nah, ketika fluor bereaksi dengan air akan membentuk
hidrogen fluorida ditambah dengan oksigen, seperti reaksi berikut ini. Nah, sedangkan halogen lain selain fluor itu akan mengalami reaksi seperti berikut ini. Nah, contohnya seperti klorida ditambah dengan air akan menghasilkan hidrogen klorida atau asam klorida ditambah dengan asam hipoklorit. Catatan, kelarutan dalam air itu akan berkurang dari fluor ke iodin atau dari atas ke bawah, kelarutannya semakin berkurang. Reaksi selanjutnya itu reaksi dengan basa. Nah, reaksi dengan basa ini hanya Cl, Br, dan I yang mengalaminya karena F merupakan asam lemah ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika klor ditambah dengan basa kuat NaOH akan menghasilkan garam NaCl ditambah dengan natrium hipoklorit ditambah dengan air. Nah, ketika NaOH-nya dipanaskan, maka akan berubah garamnya. Garam natrium hipokloritnya nanti akan berubah menjadi natrium klorat. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu reaksi antar halogen. Jadi, reaksi antar halogen itu syaratnya Y ini atau halogen ini harus lebih elektronegatif atau harus lebih berada di atasnya. Nah, kemudian N-nya merupakan harus bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, atau 7. Contohnya, I2 ditambah dengan F2, posisi F benar ya di atas I, sehingga akan menghasilkan IF7. Sedangkan apabila F2 ditambah dengan I2, maka tidak akan ada reaksi. Selanjutnya, reaksi yang terakhir yaitu reaksi pendesakan antar halogen. Jadi, halogen itu dapat menghasilkan reaksi ketika mengoksidasi yang di bawahnya. Jadi, untuk F2 nanti akan bisa bereaksi dengan Cl-, Br-, dan I-. Kemudian untuk Cl2 nantinya akan bereaksi dengan Br- dan I-. Kemudian Br2 berarti akan bereaksi dengan I-. Contohnya ketika F2 bereaksi dengan Cl-, F2 dengan Cl- bisa ya menghasilkan 2F- ditambah Cl2, hanya tukeran tempat. Nah, untuk Cl2 ditambah dengan NaBr, fokus hanya ke Br- ya. Ketika Cl2 bereaksi dengan Br- bisa ya sehingga menghasilkan 2NaCl ditambah Br2. Nah, namun ketika Br2 ditambah NaCl, Br akan ke Cl, tidak akan bisa ya, maka tidak terjadi reaksi. Seperti itu juga untuk I2 ditambah dengan HF. I2 akan mengoksidasi F-, tidak akan bisa ya, sehingga tidak akan terjadi reaksi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai kegunaan dari halogen. Sama ya, kegunaan halogen itu sangat banyak. Di sini Ibu hanya memberikan beberapa kegunaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembuatan unsur halogen. Pada umumnya, pembuatan unsur halogen ini dilakukan dengan dua metode, yaitu elektrolisis dan juga metode redoks. Contohnya, seperti pembuatan fluor dengan metode elektrolisis. Nah, fluor sendiri diperoleh dari anoda ya. Selanjutnya, pembuatan klor dengan metode redoks. Nah, dengan metode redoks ini akan menghasilkan klorida di akhirnya. Bagaimana video pembelajarannya? Semoga kalian bisa memahami materinya ya, dan semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.